Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita pada hari ini kembali dalam acara Library Talk ya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu salah satu dosen kita, yaitu Ibu Ambarwati SEMA, yang mana beliau adalah dosen dari Institut Setiami. Ya. Beliau akan menyampaikan ya beberapa hal-hal yang penting ya, dan juga kita akan saling diskusi ya Bu mengenai hal tersebut, yaitu mengenai urgensi sertifikasi kompetensi dalam meniti karir. Nah, apa ini sertifikasi kompetensi? Nah, itu akan dijelaskan oleh Ibu Barwati SMA, yang mana beliau sendiri juga merupakan asesor dari BNSP Bu ya, ininya ya, lembaga yang menerbitkan asesinya ya. Nah, mungkin sebelumnya boleh Ibu memperkenalkan diri secara singkat Bu, boleh Bu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasbi dan Pak Heksa kebetulan ada di sini, dan teman-teman semua, Mbak Nike dan sebagainya juga semua yang hadir di sini. Pada kesempatan hari ini saya diberikan waktu yang cukup baik dan untuk berdiskusi. Sebenarnya apa sih kepentingan kita untuk mempunyai satu kompetensi dalam penyelesaian pendidikan. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya dosen tetap di Institut Setiami, yang kemudian juga saya mempunyai beberapa experience di bidang. Kebetulan saya sebelum menjadi dosen, saya aktivitasnya adalah bekerja di satu stasiun TV, yang kemudian saya mengambil satu kompetensi di situ di bidang broadcasting ya, dan juga ke-PR-an. Nah, itu kompetensinya itu yang dikeluarkan oleh BNSP. Jadi saya sebagai asesor yang membidangi beberapa kompetensi yang ada saat ini. Demikian, mudah-mudahan yang akan saya jelaskan nanti bersama untuk berdiskusi bisa bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu, Pak Hasbi. Terima kasih. Oke Bu, ya itu sedikit informasi ya mengenai Ibu. Mungkin kita boleh nih Bu ya, kita langsung masuk ke materi saja Bu ya. Mengenai apa sih sebenarnya sertifikasi kompetensi itu? Ya, oke, Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya kan coba share screen. Ini slide dari Ibu Ambarwati ya. Maaf ini. Oke. Nah, ini Bu ya. Ya. Oke. Oke, ini. Nah. Ya. Terima kasih Pak Hasbi atas kesempatannya. Saya akan memulai bagaimana sih sebenarnya. Ini saya memperkenalkan diri bahwa tadi sudah ya dari awal, tapi ini saya akan menjelaskan bahwa saya mempunyai nomor registrasi untuk asesor saya bernomor 000049222018. Nah, ini adalah nomor registrasi saya sebagai seorang asesor yang sudah diuji. Saya sudah beberapa sudah diuji ulang lagi sama BNSP sebagai seorang asesor. Nah, inilah kenapa saya ingin berbagi sharing kepada teman-teman di sini ya, untuk mengetahui seberapa pentingnya sih, kalau orang bilang seberapa pentingnya sih gitu kan kalau mahasiswa bilang apa tuh kita untuk ikutan uji kompetensi. Nah, inilah kita sama-sama untuk berdiskusi di sini. Ada beberapa slide mungkin yang akan saya sampaikan. Setelah itu kita mungkin akan diskusi atau ada tanya jawab, silahkan. Untuk berikutnya, Hasbi.
Ya, ini sebenarnya kita dalam hidup ini ada suatu goal ya, ada suatu keutamaan pencapaian satu target. Yaitu sebenarnya kita mau jadi apa sih? Ya keutamaan misalkan ada seseorang yang menginginkan menjadi saya menjadi orang kaya dan sebagainya itu udah pasti ya. Secara duniawi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita mencapai itu? Pastinya kan kita harus mempunyai skill yang baik ya. Skill yang baik itu yang harus kita miliki dulu sebelum kita mempunyai goal yang akan kita tuju. Skill-nya harus baik dulu dong, ya kan? Nggak mungkin kita, mempunyai cita-cita ingin menjadi direktur apa-apa, tapi kita nggak punya skill yang baik. Untuk apa kan? Nggak akan mungkin juga diangkat kali Pak Hasbi ya dan teman-teman di sini ya. Mungkin itu adalah salah satu keutamaan kita, harus mempunyai skill yang baik. Berikutnya Pak Hasbi, next. Nah ini ada suatu kata bijak ya dari tapi ini saya tambahkan, jadi bukan kata bijak asli dari mereka ya. Di sini mereka disebutkan bahwa business opportunities as like a basis that is always another one that come without a proper competence, the right goal will not be achieved. Jadi peluang bisnis itu seperti bis ya, selalu ada satu yang datang dan satu yang pergi, selalu ada saja peluang. Tapi tanpa suatu kompetensi yang layak, maka tidak akan tercapai tujuan yang tepat yang akan kita raih kan. Memang banyak sih peluang, pasti ada deh di mana-mana. Ini peluang ini ada loh, peluang ini. Tapi kita kalau nggak punya suatu kompetensi, kemampuan yang mumpuni, yang sudah teruji, maka tidak mungkin kita mencapai suatu tujuan yang tepat. Seperti itu. Karena kita bingung ya, mana ini gitu kan, seperti itu. Ya, berikutnya, next. Itu mengapa sih ya kita harus mempunyai sertifikat kompetensi. Dalam hal ini, sertifikasi kompetensi itu bisa mengukur kemampuan diri kita. Ya, kalau kita mempunyai kemampuan diri, maka kita merasa pede banget ya. Dengan memiliki sertifikat kompetensi, maka berguna untuk melihat seberapa kemampuan kita ya, Anda dalam bidang tersebut. Jadi kalau diketahui saat hasil ujian bahwa Anda mempunyai kompetensi dalam hal misalkan fotografi atau apa, pembaca berita, maka di situ harus sudah tepat kemampuan kita tuh ada di situ. Nah, itu ujian itulah yang akan kita ukur dalam hal mendapatkan sertifikat kompetensi ini. Kemudian membuktikan bahwa sertifikat yang kita miliki ini yang dikeluarkan oleh BNSP ini mempunyai kemampuan yang sudah diakui oleh para penguji yang berkompeten. Seperti saya diuji menjadi seorang asesor. Itu yang menguji adalah master assessor. Nah, itu kemampuan saya. Walaupun saya di bidang manajemen akuntansi, tapi di lain bidang yang bisa diuji kemampuan saya mampu untuk melakukan sebagai asesor, misalnya menguji di bidang broadcasting atau ke-PR-an. Nah, kalau dikatakan mampu, maka dengan sendirinya pihak penguji akan mengatakan bahwa kita kompeten. Nah, ini juga akan merubah menambah nilai positif jika kita melamar dalam suatu perusahaan tertentu. Seperti itu ya. Ini beda ya dengan dosen. Kalau dosen memang harus satu rumpun, satu jalur. Tapi kalau kemampuan dalam profesi itu bisa bermacam-macam. Seperti itu ya. Ya, silakan next. Kemudian jika kita melihat bahwa kompetensi itu menjadi sertifikat itu menjadikan kita untuk meningkatkan profesionalisme dalam bekerja. Nah, ini karyawan akan memahami standar melakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan bidangnya, dikarenakan sebelum mendapatkan sertifikat kompetensi kerja, maka yang diuji atau pekerja tersebut harus mengikuti pelatihan bekerja dengan baik dan profesional. Jadi sebelum kita mengikuti ujian, maka kita harus mengikuti pelatihannya terlebih dahulu ya. Kemudian di sini juga karyawan memiliki nilai jual dan daya saing yang tinggi. Kita seseorang bekerja memiliki sertifikat profesi, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan ya. Ini mempertimbangkan dalam angkot ini mempertimbangkan secara keseluruhan ya dari sifat dari segala kondisi yang dimiliki oleh calon pekerja tersebut. Nah, ini jenjang karir ya, jenjang karir seseorang pekerja akan lebih baik
Nah, ini biasanya memperlancar karir, kemudian jika ingin meningkatkan jenjang karir harus memiliki sertifikat kompetensi kerja terlebih dahulu agar perusahaan menjadi lebih yakin bahwa dia memang benar-benar memiliki kemampuan itu. Seperti F&B misalkan ya, food and beverage ya, dia mempunyai kompetensi di bidang tata boga, katakan seperti itu. Nah, itu pengujiannya itu terus menerus. Jadi setelah 3 tahun dia diuji kembali. Nah, itu memperlihatkan bahwa apa yang dia dapat ya, setelah dia mendapat sertifikat ini ada pengujian kembali setelah masa berlakunya habis. Apakah dia masih kompeten di bidang itu? Kalau sudah tidak bisa diuji, maka itu tidak akan diberikan kembali sertifikatnya. Ya, oke, next. Mengapa juga profesionalisme itu ya, kompetensi dalam profesionalisme bekerja itu akan meningkatkan produktivitas jika mempekerjakan karyawan sudah berkompetensi di bidangnya, maka penyelesaian pekerjaan secara standarisasi perusahaan itu akan teratasi dengan baik. Jadi mereka mempunyai standar kerja yang baik. Ini juga kompetensi sertifikat kompetensi ini mempunyai beberapa bidang ya. Misalkan di bidang alat berat, misalkan penggunaan lift, itu juga ada ininya ya sertifikatnya, ada kompetensinya juga. Apakah dia dalam mengelola lift ya, itu lift aja disertifikasikan ya, sudah benar dalam penggunaannya. Nah, itu ada nanti yang pengujinya apakah dia mampu dalam melakukan pengerjaan dalam merakit lift itu sampai dengan selesai. Nah, itu nanti setelah ini contoh ya, setelah mereka melakukan itu, nah itu ada nanti bagian yang akan mensurvei dan melihat apakah benar-benar dilakukan dengan benar. Ya. Kemudian kemungkinan terjadi kesalahan kerja akan menurun. Dengan mempunyai sertifikat kompetensi ini, pekerja akan lebih profesional sehingga kesalahan kerja akan lebih jarang ditemui. Nah, goalnya adalah target yang akan dicapai itu benar-benar tertuju pada tepat pada sasarannya, seperti itu ya. Dilanjutkan Pak Hasbi. Nah, kemana kita harus mendapatkan sertifikasi ini? Sertifikasi ini akan diterbitkan oleh BNSP ya, Badan Nasional Sertifikatif Profesi, yang berkedudukan sebagai lembaga penjamin nilai dari skill dan keahlian SDM di Indonesia. Nah, ini juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di tahun nomor 23 tahun 2004 yang bertumpu pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. Jadi memang ini ada payung hukumnya ya, tidak sembarangan saja dalam menerbitkan sertifikasi ini, dan juga ini mempunyai satu target dalam 3 pilar fundamental yang wajib dikuasai dalam pembangunan menuju pembangunan Indonesia maju ke depan, antara lain adalah kenaikan standar kompetensi nasional, kemudian kenaikan edukasi berbasis kompetensi, dan juga serta mengembangkan sistem kelembagaan sertifikasi kompetensi yang dapat berdiri sendiri. Seperti itu ya. Kemudian terakhir mungkin Pak Hasbi. Ya, ini saya mengambil summary-nya ya. Sertifikat kompetensi merupakan suatu pengakuan. Jadi kalau teman-teman rekan-rekan di sini sudah mempunyai, maka kita mendapat pengakuan terhadap tenaga kerja memiliki keterampilan, ya, keterampilan pengetahuan sikap kerja yang sudah sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan juga ya. Kemudian tenaga kerja yang sudah memperoleh satu sertifikat kerja, maka tenaga kerja tersebut sudah dinilai profesional di dalamnya dan membuat sistem praktek kerja yang sangat berkualitas. Itu adalah harapan semua perusahaan ya. Dan juga harapan bangsa dan negara Indonesia ini menjadi manusia yang seutuh dan berkualitas dan berdaya saing. Seperti itu, Pak. Saya rasa sudah cukup untuk penjelasan slide saya. Silakan jika ingin ada yang didiskusikan. Saya kembalikan kepada operator.
Pak Hasbi, silakan Pak Hasbi. Oke Bu, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sebelum saya yang berdiskusi ya, apakah ada di sini teman-teman yang ingin menanyakan ya seputar sertifikasi kompetensi ini? Ya, karena ini merupakan apa ya, ilmu baru ya, atau mungkin ilmu yang harus kita ketahui juga, khususnya buat teman-teman. Di sini ada beberapa mahasiswa ya, seperti Khofifah Dinda dan Verina Triutami ya, mengenai sertifikasi kompetensi ini. Mungkin saya buka termin ya untuk sesi tanya jawab, yaitu termin yang pertama 3 orang penanya boleh mahasiswa menanyakan. Khofifah, Dinda, Verina, dan Triutami. Silakan. Adakah yang ditanyakan atau Mbak Nike? Ya Pak Hasbi, mau nanya, ini kan kebetulan kan setahu saya, mohon maaf ya di jalan ini, apa tuh namanya, banyak mahasiswa yang dari Menkom ya ini ya, yang hadir ini. Ya kebetulan Bu Ambar di kita ini jurusannya ada beberapa, tetapi terutama Menkom ya ini. Apa sih Bu kalau yang untuk teman-teman Menkom ini Bu, biasanya sertifikasi itu? Ini kebanyakan Menkomnya di kita adalah humas. Jadi mungkin bisa sharing Bu, apa aja tuh gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ini atas diskusi ini saya sangat ini sekali ya, tertarik sekali. Kenapa? Karena di kampus ini ada Menkomnya itu ya. Nah itulah, jadi kebetulan saya sebagai asesor PR, Public Relation. Nah itu di dalam PR itu, di dalamnya kan ada kehumasan, bagaimana kita mengkoordinasikan, di dalam pengujian itu, kita mempresentasikan suatu perusahaan. Ya, jadi setiap kita mempunyai aktivitas di dalam suatu perusahaan tidak lepas dari adanya humas, ya hubungan masyarakat. Nah itu yang benar-benar setiap mahasiswa ini sebaiknya mempunyai sertifikasi ke-PR-an itu, dikarenakan apa? Mereka ingin sekali, justru di jurusan ini ya, mereka ingin sekali orang yang siap kerja itu sudah mengetahui kompetensinya apa. Kalau di bidang ke-PR-an, artinya dia tahu bagaimana untuk melunching suatu produk atau untuk corporate communication, melunching suatu atau mem-PR-kan suatu perusahaan itu tidak mudah, tidak ini ya, maksudnya kita harus mengetahui bagaimana prosesnya dari awal. Nah, kita sebelumnya memang ada beberapa proses yang harus dilakukan ya, dengan riset, kemudian koordinator, kemudian ada beberapa yang diuji di situ. Nah, itulah keprofesionalisme kita ini benar-benar diuji setelah kita mendapatkan untuk mendapatkan sertifikasi BNSP ini di bidang kehumasan. Ini sangat penting sekali. Setiap perusahaan juga tidak mungkin dia akan merekrut karyawan, diminta bagiannya mungkin bagian kehumasan atau SDM ya. Nah terus tapi dia nggak ngerti bagaimana caranya berkomunikasi dengan karyawan, bagaimana caranya berkomunikasi dengan klien, bagaimana kita mengkomunikasikan perusahaan tersebut, corporate communication. Terus bagaimana kita memberikan penjelasan kepada misalkan di pemerintahan ya, menjelaskan kepada masyarakat seperti PSA ya, public service announce ya, yang harus di-announce kepada masyarakat bahwa pemerintah ini mempunyai suatu program kerja apa. Seperti itu ya. Nah itu misal Anda pernah melihat di iklan-iklan ada starting apa segala macam ya, kemudian ada mungkin jaga jarak dan sebagainya. Nah itu adalah salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh orang komunikasi, orang ke-PR-an di situ. Nah itu pentingnya kita mempunyai sertifikasi PR di situ. Nah, sangat dibutuhkan sekali bagi perusahaan-perusahaan atau bagi pemerintah sekalipun. Mungkin ini juga tidak aja konsumsi untuk
dunia pendidikan juga ya. Tadi pemerintahan juga harus. Jadi pemerintah juga harus mempunyai di bagian kehumasan ini harus mempunyai sertifikat kompetensi untuk kehumasannya. Dia kan ada, nanti kan ada public service announce tadi yang saya sampaikan tadi. Program-program pemerintah apa saja dalam waktu sekian tahun, ini apa saja yang akan di-launch untuk supaya masyarakat lebih tahu. Dan bagaimana kemasannya itulah, itu salah satu yang akan diuji di dalam kompetensi itu. Pengujian itu sangat dibutuhkan dengan salah satunya adalah melakukan riset. Nah itu riset itu sangat penting sekali. Seperti itu Pak, kira-kira Pak. Ya Bu, terus kalau saya masih ingat ya dulu itu di kita itu ada kayak uji kompetensi untuk bahasa Inggris ya kalau nggak salah dulu tuh pernah untuk mahasiswa pajak kalau nggak salah. Nah itu kita tuh ada kayak pengayaan dulu, kayak ada apa ya pembekalan gitu ya. Nah kalau untuk yang uji kom yang misalnya Menkom ini atau yang lainnya nanti ya, itu apakah ada atau ya udah langsung terjun aja gitu? Seperti apa tuh? Oh iya, kalau itu kan biasanya itu melalui satu ini ya Pak ya, kayaknya kalau itu kita dikumpulkan atau diberikan pelatihan bagaimana caranya menyampaikan laporan pajak dengan benar, bagaimana bertutur, ada kan dulu tutur pajak bertutur, bagaimana caranya memberikan penjelasan pajak itu dari usia sekian sampai dengan usia sekian dengan caranya masing-masing dan ketentuan yang berlaku di dalam peraturan Dirjen Pajak. Nah itu berbeda dengan profesi yang kompetensi yang akan kita sampaikan, kita uji nanti. Tapi itu termasuk dalam KPR-an Pak sebenarnya. Itu dalam KPR-an tidak mesti harus orang yang di bidangnya, misalnya di bidang perpajakan tidak mesti harus dia, tapi ada di bidang lainnya, kehumasan yang bisa menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian mereka bersanding dengan ahli di bidang teknis, secara teknis seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, misalkan secara teknis dia menguasai, tapi akan disandingkan atau diperdalam lagi dengan KPR-nya. Boleh-boleh saja Pak, nggak apa-apa. Makanya dia di garda terdepan sekali kan, harus mempunyai kemampuan untuk bicara, untuk berkomunikasi. Dia pasti di garda terdepan ditempatkan di situ. Nah itulah kemampuan itu yang akan diuji di dalam hal ini. Berarti ini Bu kalau yang Mbak Nika ini yang peserta kebanyakan ini dari Menkom ya, teman-teman mahasiswa. Iya betul ya. Betul Mbak Nika? Ya, ya. Iya benar Pak. Ya, oke. Jadi misalnya begini Bu, teman-teman Menkom ini nanti mau uji kompetensi ini. Nah persiapannya itu apakah mereka harus mempersiapkan diri misalnya dari sisi materinya ya Bu ya? Atau itu tuh udah yang selama ini dipelajari di apa tuh namanya di kuliah gitu? Atau bagaimana gitu loh? Maksud saya itu Bu. Teman-teman itu ya terus itu bagusnya itu di semester berapa Bu mereka itu mengambil ini ya apakah di barengan saat ngambil skripsi atau sesudah atau sebelumnya malahan gitu Bu biasanya kan ada masa daluarsa ya Bu sertifikat 3 tahun Pak 3 tahun ya oke monggo Bu itu gimana tuh Bu dari sisi maksud saya persiapannya ya persiapan mereka itu apakah dilatih dulu atau ya udah itu keilmuan yang sudah Anda serap selama ini nanti diujikan gitu misalnya kayak gitu ya. Atau bagaimana sebenarnya? Oke Pak, jadi gini kalau misalnya uji kompetensi untuk kalau P1 memang internal ya, tapi P3 itu kan berlaku untuk profesional, jadi selama 3 tahun. Nah itu biasanya ada pelatihan dulu Pak. Sebelumnya kita melakukan pelatihan dulu 1 hari. Selama 1 hari itu kita jadi itu biasa berjalan 2 hari. Kemudian besoknya baru kita akan melakukan ujiannya, uji kompetensinya. Tapi ya sebelumnya mungkin masalah materi yang akan disampaikan itu tidak jauh beda dengan yang kuliah yang didapatkan dari kuliah, namun ada perbedaan yaitu
secara profesional. Mungkin kalau secara akademik lebih ke teori ya Pak ya. Tapi kalau secara profesional, bagaimana kita meriset seseorang dalam ke-PR-an. Nah itu kan mungkin di dalam hal ini dengan sistem profesional seperti apa. Seperti itu Pak yang akan diuji, hal-hal seperti itu yang sifatnya teknis kita langsung berhadapan dengan masyarakat. Aplikasinya gitu loh Pak. Ya. Bapak unmute Pak. Iya. Di semester berapa Bu? Bagusnya Oh ya, mengambil. semesternya ya Pak, lupa saya, Ya. mohon maaf. Semesternya itu biasanya kalau semesternya itu lebih baik sebelum mereka melakukan ini ya Pak ya, apa tuh skripsi. Jadi kalau khawatirnya kalau setelah skripsi banyak sekali kegiatan yang mereka harus ada sidang, ada ini perbaikan dan sebagainya. Jadi kalau di kampus lain itu dilakukan sebelum skripsi. Beberapa kampus kan sudah kita uji. Nah, itu juga melakukannya sebelum skripsi. Jadi ada satu persyaratan yang diberikan kepada kampus bahwa itu sebenarnya persyaratan ini kepentingannya buat mereka juga sih Pak ya, bukan untuk kampus ya sebenarnya kan untuk mereka untuk bekerja sebagai referensi. Nah itu jika sudah mendapatkan sertifikatnya kan agak lebih tadi yang saya jelaskan sebelumnya lebih profesional dan lebih mempertimbangkan untuk penerimaannya seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu informasinya. Monggo silakan. Iya, yang lain mungkin. Oke, Mbak Nika. Saya mau tanya Ibu. Iya, Mbak Nika. Maaf Bu, ini kalau Ibu ini tadi kan kita sebelum Pak Eksa ada itu kita sempat ngobrol dulu di sini tadi ya Bu. Ya. Bahwasanya Ibu ini lebih adanya di bidang sertifikasinya di bidang apa aja Bu tadi Bu? Akuntansi? Kalau akuntansi saya tidak mempunyai teknik komputernya enggak, teknik kompetensinya tidak ada, tapi tekniknya yang ada di broadcasting, lebih pembaca berita, kemudian ke-PR-an, kemudian editing, kemudian ada beberapa lima inilah yang saya bisa ini kan bisa kita uji nanti di situ. Nah itu juga kalau akuntansi itu karena saya memang backgroundnya akuntansi, jadi tidak perlu saya mengambil teknik akuntansi lagi dalam kompetensinya. Tapi karena experience saya di bidang broadcasting pada saat sebelum saya mengajar itu bisa dijadikan satu landasan bahwa saya berhak untuk mendapatkan menguji sebagai asesor seperti itu. Oh, baik. Berarti di komunikasi ya Bu. Nah ya. Ini sangat menarik banget Bu. Memang pada dasarnya pada kenyataannya memang di lapangan Bu. Karena kebetulan saya ini adalah sebagai bagian marketing ya Bu ya. Artinya di instansi pemerintahan ya Bu khususnya, memang mereka itu jadi ada beberapa gelombang gitu loh Bu. Jadi di tahun 2010-an sampai tahun 2016 itu memang banyak sekali teman-teman dari ASN itu yang ambil jurusan yang administrasi publik. Nah, per tahun 2017-an yang sudah mulai banyaknya digital gitu kan, terus ramainya sosmed dan lain-lain, itu sudah diberhentikan sih kayak kuota penyesuaian ijazah SAP itu sudah penuh gitu sehingga mereka tuh berbondong-bondong ngambilnya komunikasi gitu. Ya, betul. Nah, makanya di sini ada peralihan gelombang manajemen komunikasi ini salah satu di kampus saya Bu menjadi jurusan terfavorit untuk para ASN gitu. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, apakah Ibu
pernah ada pengalaman apa ya, pernah ada pengalaman Ibu melakukan uji kompetensi ASN atau belum? Kalau misalkan memang sudah, mungkin nanti saya bisa membantu lah. Saya bisa coba tawarkan kembali dan membantu untuk informasikan ke beberapa ASN atau mungkin ada BKD dan BKN seperti itu. Nah, Ibu yang saya tanyakan tadi, apakah Ibu pernah punya pengalaman Ya. di ASN seperti itu? Oke Mbak Nike, saya sedikit menjawab ya. Lembaga kami LSP Komsindo itu menyelenggarakan di ASN justru di kepiaran, di bagian humas. Iya. Jadi kita sudah beberapa kali di departemen-departemen khususnya yang penyiaran ya. Mereka tadi saya sebutkan memberikan penjelasan kepada masyarakat ya, service announce ya seperti itu. Nah, itu untuk lebih kompetensi, maka mereka harus uji kompetensi dengan kami gitu. Jadi beberapa ASN juga melakukan itu. Kemudian sekarang ini sudah ada penyiaran dalam bentuk visual kan, ya kan tidak hanya sosmed, tapi visualnya artinya maksudnya di TV dan sebagainya. Dan mereka juga biasanya seperti polisi itu kan punya TV Polri, terus juga departemen-departemen lain juga punya dokumen-dokumen yang perlu untuk disiarkan, ditata ulang kembali bagaimana caranya memberikan penjelasan kepada masyarakat. Nah, itu juga ada kompetensinya di bidang broadcasting. Nanti di penyiaran, terus dalam kompetensi bidang entrepreneur atau pembawa berita, ya, kemudian juga pembawa berita radio dan televisi. Kebetulan saya sudah mengambil itunya teknik kompetensinya seperti itu saja, saya bisa menguji mereka seperti itu. Jadi kita juga menguji dosen juga. Kemarin memang ini kemarin kita ke Medan juga menguji dosen juga yang ingin menjadi mendapatkan TUK, teknik uji kompetensinya di bidang apa gitu loh. Misalnya di bidang penyiaran karena mereka punya broadcasting, visual ya, komunikasi visual juga, itu juga di UNS juga kita juga melakukan uji kom juga pada mereka. Nah, makanya Setiami ini kalau bisa melakukan itu untuk beberapa ASN juga boleh, bisa saja. Jadi uji komnya nanti di Setiami, ukomnya, uji kompetensinya bisa di Setiami, seperti itu. Baik. Kalau untuk yang di Jakarta sendiri, mohon maaf Ibu sudah pernah kemana? Kalau di Jakarta kan, jadi gini ya, kalau di Jakarta itu memang sudah saya lakukan tapi di stasiun TV. Di Antv, di Indosiar, di SCTV, masih sekitar stasiun TV, tapi kalau di daerah seperti di Garut dan sebagainya, itu sudah kita lakukan di departemen-departemen, yang khususnya bagian kehumasan. Untuk di Jakarta sendiri belum ya Bu? Mungkin nanti the next saya akan coba bawakan, maksudnya saya bawakan nama Ibu untuk saya coba sampaikan ke BKD di Wali Kota Jakarta Timur, kita relasinya ada, dan mungkin BKN juga kita ada alumni, sehingga mungkin kedepannya ya Pak Heksa dan Pak Hasbi dan teman-teman kita bisa lebih menjalin kerjasama itu lebih baik lagi gitu, karena ada keterikatan sertifikasi ini ya Bu ya. Bisa ya Bu ya, mohon izin. Ya, bisa sekali Mbak Nike, bisa sekali hal itu kita lakukan. Misalkan bisa saja dari misalkan mengadakan uji kom itu dengan misalkan boleh ya, misalkan dari pihak ASN sendiri tidak melakukan di kantornya, mungkin melakukan di kampus Jami, nah bisa dibarengkan dengan mahasiswa yang ingin ikut, boleh saja. Baik. Lebih enak kan lagi jadi simpel. Bagusnya, benar Bu, bagusnya memang dengan prodi sih gitu. Karena memang saya lebih menyarankan mahasiswa itu harus punya sertifikasi ya sebelum dia lulus. Iya. Itu sebagai bahan bekal baik semua prodi ya Bu ya. Iya, baik itu logistik,
komunikasi, bisnis, pajak gitu. Kalau pajak sih kita sudah alhamdulillah berjalan hampir setiap tahunnya ya, hampir setiap gelombangnya lah. Itu brevet gitu, ada brevetnya. Kalau bisnis ini belum. Terus komunikasi juga belum ya Pak Hasbi ya kita ya. Dan satu lagi logistik itu juga belum. Gitu. Mungkin nanti ya Pak Heksa atau Pak Hasbi kita sama-sama coba ini kan dengan prodi. Apakah dia masuk ke, maksudnya kalau seandainya memang di luar kurikulum kan bisa dimasukkan kepada pendidikan seperti itu. Iya, kalau di kampus lain masuk di dalam kurikulum. Jadi Kurikulum ya? Iya, Harus di kalau kampus sama lain ya, di Pakuan itu masuk, khususnya di bagian PR ya itu masuk. Kemudian juga UNS juga ya masuk. Kemudian kemarin di Medan juga, Kalimantan juga kita ada. Atau itu mohon maaf ada punya kenalan yang di sertifikasi bisnis, logistik dan pariwisata mungkin? Oh ada Mbak, itu Mbak Nika ada, nanti saya berikan ininya LSP-nya ya. Kan masing-masing bidang beda-beda ya. Beda, betul. Nanti saya berikan ini kan karena kita lembaga LSP ini yang di bawah naungan BNSM ini saling bertukar informasi ya. Ini loh ada kampus ini yang membutuhkan ini gitu, nanti kita bisa sharing ya Mbak Nika ya. Baik, siap. Nanti saya sampaikan juga ke rekan saya yang ada di prodi gitu. Iya betul. Boleh banget Bu Ambar. Baik. Itu sih pasti cukup jelas sih menurut saya dengan kita memberikan pelayanan, salah satunya adalah memberikan sertifikasi, itu mungkin bisa branding juga sih Pak Hasbi kampus kita. Ya benar. Ini juga beberapa teman mahasiswa di UNS kan ya, kebetulan juga dia mahasiswa juga, kebetulan anak saya juga, dia juga ada uji kom untuk editing digital animasi, dia juga sudah mendapatkan sertifikasi itu belum lulus Mbak, belum lulus dari UNS-nya, maksudnya udah tapi belum wisuda lah ya gitu, belum keluar ijazahnya, sudah diminta sama beberapa stasiun. Seperti itu sih. Maksudnya memang benar-benar terbukti lah secara profesional dia bisa melakukan jadi pada saat dia memberikan ini diminta, kemudian disampaikan kepada kampus, ini mahasiswa ini sudah mempunyai BNSP ini, udah langsung diminta sama beberapa stasiun. Itu. Terus ini Bu, ini agak sensitif, tapi memang teman-teman mahasiswa juga di sini pasti saya yakin banyak yang mau bertanya terkait apakah itu nanti ada biaya dan kisaran biayanya berapa, karena kan harus dipersiapkan lah dari segi biaya, kalau memang ada biayanya kira-kira berapa gitu. Ya, nanti mungkin mengenai jumlah biaya yang akan disampaikan mungkin dari lembaga akan memberikan penjelasan ke Pak Heksa. Memang ada kategori-kategori tertentu. Misalkan kalau stasiun TV memang itu karena sifatnya profit oriented, maka kita juga rate-nya juga beda. Tapi kalau dunia pendidikan biasanya dari SMK, perguruan tinggi swasta maupun negeri itu juga kita klasifikasikan dalam klasifikasi pendidikan. Jadi tidak sama dengan kalau kita menguji profesional di bidang pertelevisian seperti itu ya. Beda-beda nanti. Nah itu nanti akan disampaikan. Nanti mungkin minta waktunya Pak Hasbi untuk pertemuan dengan lembaga kepada Pak Hasbi. Iya. Itu aja sih Bu. Ya, nanti mungkin dari kampus pihak akademik yang akan menyampaikan ke mahasiswa ya jumlahnya berapa. Ya. Nanti biasanya. Ya, ada lagi. Pasti. Mungkin dari pihak mahasiswa di sini ada Mas Jaluk Nur Pangestu dan ada tadi Tri Utami udah live ya. Ya. Mungkin Mas Jaluk ini dari perwakilan mahasiswa mau ada yang ditanyakan mengenai sertifikasi kompetensi, Mas Jaluk?
Halo? Ini kayaknya ada Kofifa deh. Kofifa bukan mahasiswa saya. Kofifa tadi kayaknya live, udah keburu Oh, live. Iya. Kofifa, Jalu, dan juga ada Tri Utami. Tapi tinggal Mas Jalu nih. Mas Jalu, silakan Mas Jalu, ada yang ingin didiskusikan atau disampaikan? Mas Jalu sepertinya sedang ini ya, main basket. Lagi pulang kali mungkin, Bu. Iya. Pulang ya. Cukup sih pasti menurut aku, mungkin nanti untuk lebih tindak lanjutnya lagi aja, follow up selanjutnya. Iya, sebenarnya ini Bu, mungkin Ibu boleh nih ya kasih sedikit informasi mengenai tahap-tahap mendapatkan sertifikasi kompetensi ini Bu. Jadi gini, pertanyaannya gini, kalau kita pendidikan formal kan biasanya kita belajar dulu biar terus ujian tuh dapat ijazah ya. Nah, yang saya tanyakan nih, kalau sertifikasi kompetensi itu kita langsung ujian atau ada pembekalan dulu atau gimana Bu? Terlebih lagi kan tadi katanya 3 tahun sekali, 3 tahun sekali kan di-upgrade Bu ya. Nah ini kan kita apa ya, agak sulit juga kalau misalkan tiba-tiba saja ikut ujian gitu kan. Nah ini gimana Bu tahap-tahapnya Bu? Mungkin boleh diinfokan. Ya, kalau misalkan untuk uji kom tingkat SMK itu memang baiknya dilakukan setelah mereka mendapatkan, sebenarnya setelah mereka mendapatkan ijazah. Tapi bisa dilakukan itu setelah intinya gini, dia udah ujian nasional, udah pasti kan mereka akan lulus kan. Nah setelah itu mereka harus sudah seperti komitmen gitu loh Pak, komitmen. Habis ini kalian ikut itu ya, gini-gini, dipersyaratkan saja. Untuk itu kompetensi gunanya untuk apa, misalnya profesionalisme dan sebagainya. Itu memang harus ada ijazah yang dikumpulkan. Karena untuk pelajar, khususnya untuk SMK, mereka kan ada mengisi form Pak. Mengisi form itu ijazah terakhir di situ apa. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk mahasiswa sama juga ya seperti itu, hanya mahasiswa kan udah punya ijazah SMA. Seperti itu ya Pak ya. Kalau untuk P3-nya menggunakan ijazah SMA. Nah, nanti kan di dalam proses pembelajaran itu kan masih ada skripsi dan sebagainya kan. Itu pun nanti sertifikatnya akan keluar selama 2 minggu kemudian. Ya mungkin saja setelah lulus dari itu bisa langsung keluar juga. Jadi bisa berbarengan dengan ijazah mereka. Seperti itu, Pak. Harus ada ijazah sebenarnya. Oke, Bu. Sebenarnya banyak lebih yang saya tanyakan, tapi mengingat waktu juga nih. Sebenarnya sih apa namanya intinya gini Bu, dari itu kan 3 tahun sekali ini harus ada expirednya gitu Bu ya, kalau sertifikat kompetensi ya. Nah kan yang pastinya intinya itu ilmunya itu berkembang gitu Bu ya, berarti ada yang harus di-upgrade gitu ya, ada yang harus di-update gitu Bu ya. Iya benar Pak itu. Nah ini kan kita istilahnya itu kan oke lah misalkan ada yang di-update Bu ya, tapi kan terkadang kita nggak tahu nih standar ilmu yang barunya ini walaupun itu merupakan bagian dari pengembangan ilmu yang sebelumnya. Nah, terus tentunya kita ikut uji kompetensi. Nah, ini apakah kita dikasih pembekalan lagi atau langsung ikut uji kompetensi? Misalnya atau kita ikut seminarnya lagi lalu uji kompetensi atau ya kita gimana gitu Bu maksudnya itu langsung uji kom atau ada pembekalan itu Bu? Ya, ya saya pahami. Jadi mengenai hal tersebut itu setiap 3 tahun sekali itu ada ininya lagi Pak, ada latihannya lagi. Dikhawatirkan seperti Bapak sampaikan tadi ada perubahan-perubahan dalam keilmuan dalam bidang tertentu, ada perubahan-perubahan kebijakan atau perubahan-perubahan yang diberikan secara menyeluruh itu bisa menjadi satu acuan untuk pengujian berikutnya di tahun berikutnya. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, oke.
Mungkin itu aja dulu ya. Walaupun sebenarnya banyak nih Bu, tapi waktunya terbatas banget nih ya. Oke, mungkin nanti insya Allah nanti kita akan ada sesi kedua ya Bu ya. Nanti ya, Ibu mungkin juga boleh membawa rekan Ibu ya yang dari LSP-nya langsung biar itu lebih lagi ya informasinya lebih komplit lagi ya Bu, dan juga kita akan dapatkan informasi yang lebih banyak lagi dari Ibu ya dan juga mungkin dari lembaganya. Ya, sebenarnya kita ucapkan banyak terima kasih nih kepada Ibu Ambarwati ya, karena telah bersedia menjadi narasumber dan juga memberikan ilmu dan informasi yang sangat bermanfaat. Dan juga kepada Pak Heksa dan Mbak Nike ya, terima kasih atas kehadirannya yang sampai menyita waktu menjelang ini ya, lumayan ya. Oke, mungkin ya itu saja ya dari kita dalam acara Liberty Talk ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Ibu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Terima Sehat kasih, selalu ya Pak ya. Bu. Sampai ketemu di sesi Iya. berikut. Assalamualaikum.